selaku Kepala SMP Negeri 2 Nusa Ungu yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk saya wawancarai tugas demonstrasi kontekstual tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Iya, selamat sore. Terima kasih juga kita sama-sama belajar ya Pak dalam diskusi masalah yang sedang panjang usut. Langsung saja nih Bu, saya langsung bertanya. Untuk selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut atau rujukan moral dengan melihat sudut pandang norma moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, jelas namanya sudah tentu benar lawan salah. Sedangkan jika masalah tersebut bisa dikatakan sama-sama benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Kemudian yang selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Kembali saya dengan melakukan identifikasi masalah, kemudian juga menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut harus menguntungkan banyak pihak. Jadi intinya keputusannya tidak ada yang merasa dirugikan ya. Yeah. Yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, langkah-langkahnya adalah mencari penyebab masalah. Yang berikutnya menentukan siapa saja sih yang terlibat itu. Kemudian ya saya butuh masukan dari beberapa orang atau berdiskusi dengan warga sekolah. Kemudian membuat beberapa alternatif solusi, menguji alternatif solusi itu mana yang paling mendekati menguntungkan banyak pihak. Berarti proses pengambilannya sangat prosedural gitu ya, nggak semua ya gitu ya. Insya Allah. Ya. Di sini banyak pihak. Ya. Ya. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika dengan melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusi penyelesaian masalah dengan juga melihat peraturan-peraturan norma yang berlaku. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berarti keputusan yang Anda ambil selalu dikaitkan dengan norma atau aturan yang berlaku, jangan sampai melanggar norma dan aturan yang berlaku di tempat tersebut. Iya, dan juga yang banyak bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya memang karena sama-sama benar, ya, sehingga saya juga harus sangat hati-hati dalam menentukannya agar tidak merugikan salah satu, tapi tetap menguntungkan banyak pihak gitu. Tantangannya tadi sama-sama benar itu sulit memang kan. Berarti harus sangat berhati-hati sekali ya, karena kalau salah langkah nanti karena sama-sama benar memutuskannya kan agak sulit. Nanti kalau salah langkah banyak pihak yang dirugikan, malah keputusan tersebut di sana lepas dari subjektivitas karena kebermanfaatan yang dimunculkan. Kemudian, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Oke, kita melihat dari masalahnya Mas. Apabila ringan, saya selesaikan kami menyelesaikannya saat itu juga di tempat itu juga karena itu ringan masalahnya. Tetapi kalau berat, kita menggunakan tata kelola. Ada penjadwalan, ada juga kita mengundang beberapa beberapa masukan dari warga sekolah atau dari dinas
atau juga mungkin dari orang-orang yang secara personal sangat dekat terhadap orang-orang yang mengalami masalah itu. Intinya jangan sampai merugikan justru banyak pihak gitu. Jadi tadi terjadwal apabila masalah itu berat, tapi kalau dengan saya biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Berarti meminta masukan dari berbagai pihak. Kalau semakin banyak masukan itu mungkin malah keputusannya semakin bagus ya. Karena saya di sini takut sekali, menurut pandangan saya begini, ternyata ada orang yang jauh lebih memahami terkait baik secara personal maupun secara masalah itu sendiri gitu. Sehingga untuk masalah yang berat saya menggunakan tata kelola terjadwal dan terintegrasi dengan banyak pihak. Berarti Ibu dalam mengambil keputusan sangat berhati-hati nih. Ya tidak berani merugikan sih. Yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak Mas, ada warga sekolah, ada dari dinas, ada orang tua siswa, ada juga orang-orang yang tadi mempunyai kepentingan yang bagi saya pasti orang itu punya punya pandangan yang tidak akan yang bisa meminimalis kerugian terhadap salah satu pihak. Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Oke, banyak sekali sebenarnya, tapi salah satunya paling tidak saya dapat pembelajaran yang berharga, yaitu saya jadi lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Gitu. Nah, ini memang belum bisa memuaskan panjenengan ya, karena diskusi itu bisa bersumber dari mana saja. Sudah semua ya Bun, terima kasih atas waktunya. Semoga bincang-bincang kita pada sore hari ini bisa bermanfaat, terutama bagi saya, menambah pengetahuan saya, bisa menimba ilmu dari Ibu tentang pengambilan keputusan, karena Ibu sudah berpengalaman dalam memutuskan ya, karena sudah menjadi kepala sekolah, ilmunya bisa ditularkan ke saya. Terima kasih. Sama-sama Pak Eko, sebenarnya kita sama-sama belajar. Seperti itu ya. Terima kasih, mudah-mudahan panjenengan sukses dalam menggerakkan banyak pihak. Terima kasih, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suwarno selaku Kepala MTS Negeri Cilacap yang telah meluangkan waktunya dan bersedia saya wawancarai sebagai tugas calon guru penggerak yang pada kali ini itu tentang demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, Pak. Nanti ada beberapa pertanyaan saya ajukan. Jangan langsung saja nih Pak. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dan sebagai bahan pertimbangan pastinya adalah manajemen konflik ya. Manajemen konflik bagaimana kita memilah-milah konflik itu berdasarkan beberapa stage gitu ya. Itu penting atau mendesak, apakah masalah yang dibenturkan itu mana yang lebih penting dan mana yang lebih mendesak, mana yang lebih banyak manfaatnya, mana yang lebih mungkin lebih atau lebih banyak manfaatnya sedikit mudaratnya, atau mana yang lebih banyak mudaratnya lebih sedikit manfaatnya. Pasti itu menjadi pertimbangan utama. Kemudian nantinya tetap ada benturan konflik yang tadi sama-sama benar itu pasti tetap ada, cuma kita meminimalisir yaitu dengan kita memanajemen konflik mana yang lebih banyak manfaatnya dan lebih sedikit mudaratnya, mungkin seperti itu. Jadi temunya di kemanfaatannya, Pemanfaatan dan meminimalisir. Yang kedua, selama ini bagaimana Anda
menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini kita selalu, selain saya sendiri sebagai pribadi menganalisis terkait dengan kasus-kasus tersebut, saya juga meminta pertimbangan kepada teman-teman wakaf, KUTU, dan teman-teman yang kita percayai bagaimana mengambil sikap itu yang terbaik. Berarti prosesnya kolaborasi ya dengan teman dulu, nanti finalnya tetap di pengambil keputusan yang tertinggi. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Yaitu tadi, kita biasanya kalau ada masalah apa, kita kumpulkan teman-teman wakaf, teman-teman KUTU, kemudian kita diskusikan, kita analisis manfaat mudarat, penting tidaknya. Kita, kalau itu sama-sama penting, kita cari stage yang paling tinggi kepentingannya, kemudian saya sendiri sebagai pribadi setelah dapat masukan, saya analisis lagi, dan baru kita ambil keputusan. Terus yang keempat, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif? Ya, paling efektif ya tadi itu tetap kita ya berpedoman pada etika, norma, tata laksana, norma agama, norma susilaan, norma budaya yang sudah ada, hukum itu pasti, karena bagaimanapun karena kita adalah lembaga yang legal formal, maka hukum, undang-undang, peraturan pemerintah itu menjadi salah satu pegangan kita dalam bertindak. Berarti intinya di uji legal dan uji formal, dasarnya itu. Kemudian yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilematika, yang menjadi tantangan terberat dalam mengambil kasus itu apa? Karena biasanya ada konflik ya. Yang biasanya konflik secara subjektif, saya sebagai pribadi kadang-kadang ada rasa tidak enak. Itu yang kadang-kadang menjadi berat di pribadi, tapi mau tidak mau saya harus tegas, harus mengambil keputusan yang di sana mungkin tadi salah satunya ada yang terugikan, ada yang mungkin diuntungkan, walaupun sebenarnya tidak seperti itu, tapi pasti ada beberapa rasa, ada beberapa pihak yang tidak puas dengan apa yang menjadi keputusan, dan itu kadang-kadang menjadi secara subjektif saya pribadi tidak enak seperti itu. Yang selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya, kalau jadwal yang pasti tidak ya, pasti sesuai dengan masalah yang terjadi, yang pasti tidak langsung kita putuskan, pasti kita diskusikan tadi ya dengan beberapa pihak yang masih terkait dengan masalah tersebut. Tadi kita diskusikan, kemudian kita analisis, baru kita cari keputusan terakhirnya seperti apa. Tapi bagaimana prosedur? Ada tahap-tahapannya. Yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, masukan dari teman-teman itu sangat membantu dari kita, kemudian dari atasan juga yang sangat support apapun yang menjadi keputusan dan itu kebaikan bersama pasti disupport oleh atasan. Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Jelas kita harus selalu belajar terkait dengan tadi ya aturan legal formal, peraturan pemerintah, undang-undang, kemudian belajar terhadap norma, etika, nilai-nilai itu yang kalau masalahnya adalah ketika seperti itu pasti itu yang menjadi tolak ukur atau menjadi pedoman dalam kita bekerja. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Semoga bincang-bincang kita hari ini bisa bermanfaat, menambah pengetahuan saya, juga bisa menyelesaikan tugas saya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.